Barcelona akhirnya berhasil mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor ke La Liga, setelah mendapatkan izin sementara melalui banding ke CSD. Namun, keputusan CSD ini menuai kritik tajam dari sejumlah klub rival La Liga, termasuk Atletico Madrid. Atletico Madrid menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan tersebut, karena dinilai dapat merusak sistem pengendalian ekonomi La Liga. Dalam pernyataannya, Atletico menyoroti bahwa keputusan ini berpotensi merusak aturan yang sudah ada, dan melemahkan mekanisme pengendalian ekonomi yang selama ini menjaga stabilitas keuangan sepak bola Spanyol. Klub tersebut juga memperingatkan bahwa campur tangan pemerintah ini menciptakan presiden berbahaya, membuka peluang terjadinya pelanggaran aturan yang serius. Atletico menegaskan perlunya aturan yang tegas dan adil, demi menjaga persaingan sehat di Liga. Dewan Olahraga Tinggi CSD telah memberikan izin kepada Barcelona untuk mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor. Presiden Barcelona, Joan Laporta, merayakan apa yang disebutnya sebagai kemenangan, setelah keberhasilan pendaftaran sementara Dani Olmo dan Pau Victor. Namun menurut laporan terbaru, keberhasilan pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor ini, bukan hanya berkat upaya Laporta semata. Berdasarkan laporan dari TV3, sejumlah pemain Barcelona dilaporkan mengancam akan mundur dari kewajiban membela timnas Spanyol, jika Dani Olmo tidak didaftarkan. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Fermin Lopez, dan Marc Casado, berencana absen dalam pertandingan perempat final UEFA Nations League melawan Belanda pada Maret mendatang. Mereka dikabarkan berniat mengaku mengalami cedera ringan, sebagai bentuk dukungan solidaritas terhadap Olmo. Baru-baru ini, Los Blancos memastikan diri lolos ke final Piala Super Spanyol. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran Jude Bellingham, yang turut menyumbang gol di laga semifinal melawan Real Mallorca. Gelandang asal Inggris ini sering menjadi kunci bagi Real Madrid dalam menghadapi lawan. Penampilannya yang luar biasa, mencatatkan prestasi gemilang musim ini. Berdasarkan data Opta, Bellingham telah mencetak 9 gol di semua kompetisi dalam 2 bulan terakhir. Ia berhasil masuk ke daftar 5 pencetak gol terbanyak di Eropa selama periode tersebut, dari 5 liga domestik teratas. Yang menarik, Bellingham adalah satu-satunya gelandang dalam daftar yang mayoritas diisi oleh striker ternama seperti Mohamed Salah, Alexander Isak, Patrick Schick, dan Antoine Griezmann. Kvaratskhelia saat ini menjadi pemain kunci bagi Napoli, dan kontraknya dengan klub tersebut masih tersisa 2 musim lagi. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa ia membuka peluang untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat. PSG dikabarkan berada di posisi terdepan untuk merekrutnya, sementara Chelsea juga turut dihubungkan. Selain itu, terdapat spekulasi tentang kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan Manchester United, yang melibatkan Marcus Rashford. Di sisi lain, Liverpool juga mengamati situasi Kvaratskhelia dengan serius. Klub asal Merseyside tersebut kemungkinan bersiap menghadapi kepergian Mo Salah pada musim panas mendatang, mengingat bintang asal Mesir itu belum memperbarui kontraknya yang akan habis di akhir musim. Dalam hal ini, Kvaratskhelia dianggap sebagai pengganti yang ideal untuk Salah. Crystal Palace baru-baru ini dilaporkan telah menurunkan harga Marc Guehi dari 75 juta pound menjadi 70 juta pound di tengah minat dari Chelsea. Meski demikian, Palace kemungkinan besar tidak akan melepas pemainnya pada Januari. Namun, mereka menghadapi risiko harus menerima harga lebih rendah pada musim panas mendatang. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Chelsea menilai Guehi hanya bernilai sekitar 50 juta pound atau kurang, mengacu pada situasi kontraknya saat ini. Dengan selisih valuasi sebesar 20 juta pound, Chelsea dikabarkan enggan membayar harga mendekati 70 juta pound untuk memulangkan Guehi ke Stamford Bridge, tempat ia memulai karirnya di akademi. Kondisi ini dapat menjadi hambatan besar, terutama jika Chelsea bersikeras pada tawarannya, sementara Palace enggan menurunkan harga lebih jauh. Arsenal menghadapi tantangan besar dalam upaya merekrut Alexander Isak dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas mendatang. Sumber internal klub mengungkapkan bahwa tim asuhan Mikel Arteta tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi biaya transfer penyerang asal Swedia tersebut, yang diperkirakan akan memecahkan rekor transfer Premier League. Pemilik klub, Stan Kroenke, dikabarkan enggan menyetujui pengeluaran besar untuk pemain berusia 25 tahun itu, mengingat fokus klub saat ini pada pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati. Dalam situasi ini, Arsenal kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menjual beberapa pemain, termasuk striker Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko, demi menyeimbangkan keuangan mereka. Setelah performa yang menurun di paruh pertama musim, Manchester City melakukan perombakan dengan memperbaiki lini belakang dan depan. Mereka dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan winger Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush, yang telah mencetak 18 gol dan 12 assist dari 24 penampilan. Marmoush diharapkan dapat mendukung Erling Haaland di lini serang. Di sektor pertahanan, City mengincar bek RC Lens dan timnas Uzbekistan, Abduqodir Husanov, serta bek muda Brasil, Vitor Reis dari Palmeiras.
City dikabarkan siap mengeluarkan 40 juta euro untuk mendatangkan Reis, meskipun belum diketahui apakah dia akan langsung bergabung dengan tim utama, atau dipinjamkan terlebih dahulu. Kedekatan City dengan Palmeiras, yang sebelumnya sukses mendatangkan Gabriel Jesus, dapat mempermudah transfer ini. Cristiano Ronaldo, yang saat ini membela Al Nassr, dikabarkan meminta klubnya untuk mendatangkan gelandang Manchester United, Casemiro. Pemain asal Brasil tersebut masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United demi mengurangi beban gaji di Old Trafford. Al Nassr, bersama sejumlah klub Arab Saudi lainnya, disebut tertarik merekrut Casemiro. Jika transfer ini terwujud, Casemiro akan kembali bermain bersama Ronaldo, mantan rekan setimnya di Real Madrid. Ronaldo, yang meninggalkan Manchester United pada akhir 2022, dilaporkan secara pribadi meminta manajemen Al Nassr untuk merekrut Casemiro. Di sisi lain, manajer Manchester United, Ruben Amorim, disebut telah menyetujui penjualan pemain tersebut. Juventus saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang, setelah kehilangan Gleison Bremer dan Juan Cabal, akibat cedera serius. Situasi semakin rumit, dengan ketidakpastian masa depan Danilo, yang diperkirakan akan meninggalkan klub bulan ini. Dalam kondisi ini, Juventus menjadikan David Hanko sebagai target utama, dengan dukungan dari pelatih Thiago Motta, yang menilai bahwa pemain ini cocok dengan strategi tim. Hanko, yang berposisi sebagai bek tengah, juga mampu bermain sebagai bek kiri jika diperlukan. Namun, Feyenoord enggan melepas pemain asal Slovakia tersebut di tengah musim. Sehingga Juventus harus menyiapkan dana besar, jika ingin Feyenoord melepasnya pada Januari ini. Mengingat kebutuhan mendesak, Juventus kemungkinan akan berupaya menuntaskan transfer ini secepatnya. Kontrak Leroy Sané di Bayern Munich akan habis dalam 6 bulan, membuat klub Jerman itu berisiko kehilangan pemain tersebut tanpa biaya transfer. Karena situasi ini, Bayern berencana melepasnya pada bursa transfer Januari, di tengah minat dari Liverpool dan Manchester City. Berdasarkan laporan Football Insider, kedua klub tersebut telah diberitahu tentang biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan tanda tangan Sané. Bayern kabarnya mematok harga sebesar 20 juta pounds, baik untuk Liverpool, Manchester City, maupun klub lain yang tertarik. Untuk Liverpool, mereka mungkin membutuhkan opsi lain, selain Federico Chiesa, meskipun agen Chiesa menegaskan sang pemain tetap bertahan di Anfield. Di sisi lain, Manchester City dilaporkan sedang mencari tambahan pemain untuk memperkuat lini serang mereka. Christopher Nkunku tiba di Chelsea pada musim panas 2023 dengan ekspektasi besar, setelah mencetak 58 gol dalam 2 musim terakhirnya bersama RB Leipzig. Namun, musim debutnya bersama The Blues, terganggu oleh cedera yang membuatnya hanya tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun kini sudah pulih, ia masih kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Hingga saat ini, ia baru 3 kali menjadi starter di Liga Inggris, meskipun cukup sering dimainkan di ajang piala domestik. Minimnya waktu bermain di Liga, membuat Nkunku mulai mempertimbangkan masa depannya di Chelsea. Klub-klub besar seperti Barcelona dan Manchester United, dikabarkan tertarik merekrutnya. Di tengah ketertarikan dua klub raksasa tersebut, mantan bek Chelsea, Jason Cundy, menyarankan Nkunku untuk mempertimbangkan tawaran transfer, jika ada peluang pada bulan ini. Manchester United kini ikut bersaing untuk merekrut bintang Brentford, Bryan Mbeumo, yang sebelumnya juga menarik perhatian Arsenal. Dalam 2 musim terakhir, Mbeumo kerap dikaitkan dengan sejumlah klub besar Premier League, termasuk Liverpool yang sedang bersiap menghadapi potensi kepergian Salah. Berdasarkan laporan Fitchages, Manchester United siap mengajukan tawaran senilai 40 juta pound sterling untuk Mbeumo. Saat ini, Mbeumo memiliki kontrak dengan Brentford hingga Juni 2026, dan menerima gaji mingguan sekitar 50.000 pounds, jumlah yang kabarnya siap digandakan oleh United. Namun, keberhasilan transfer ini bergantung pada upaya Manchester United menjual beberapa pemain mereka, mengingat skuad di bawah asuhan Amorim sedang menjalani proses restrukturisasi. Sergio Conceição menerapkan sejumlah aturan baru bagi para pemain AC Milan untuk menjaga keharmonisan internal tim. Menurut laporan Sport, Conceição kini mewajibkan para pemain Milan untuk menginap di pusat latihan pada malam sebelum pertandingan. Aturan ini berbeda dari masa kepelatihan Stefano Pioli dan Paulo Fonseca, yang membolehkan pemain tetap tidur di rumah masing-masing, dan baru hadir pada pagi hari pertandingan. Selain itu, pemain AC Milan juga dibiasakan berlatih di bawah sorotan lampu malam, mengingat sebagian besar pertandingan mereka berlangsung pada malam hari. Conceição juga memperketat pengawasan kebugaran pemain dengan rutin, memeriksa berat badan mereka setiap pagi sebelum sarapan. Langkah ini bertujuan memastikan semua pemain tetap menjaga bentuk tubuh ideal melalui disiplin pola makan. Davide Fratesi masih belum mampu menembus tim utama Inter Milan. Ia pun baru tampil sebanyak 22 kali, mayoritas sebagai pemain pengganti, dengan mencatatkan 3 gol dan 1 assist.
Kurangnya waktu bermain, membuat Fratesi merasa tidak puas, dan mulai mempertimbangkan pindah klub pada bursa transfer Januari. Berdasarkan laporan Sky Sport, Roma dan Napoli tertarik merekrutnya, dengan Roma bahkan telah menghubungi Inter. Sebagai lulusan Akademi Roma, Fratesi menjadi target utama klub tersebut. Direktur olahraga Roma, Florent Gilsofi, telah bertolak ke Milan untuk membahas transfer. Namun, harga Fratesi yang mencapai 45 juta euro menjadi kendala. Untuk menyiasati hal ini, Roma menawarkan Bryan Cristante sebagai bagian dari kesepakatan, mengingat Inter memang sedang membutuhkan gelandang bertahan. Setelah lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan Napoli, Rafa Marin dikabarkan akan segera kembali ke La Liga dengan status pinjaman ke Villarreal. Menurut laporan dari media Spanyol dan Italia, termasuk Relevo, negosiasi berjalan cepat dan kesepakatan diperkirakan segera tercapai. Transfer ini berupa peminjaman murni hingga akhir musim, tanpa opsi pembelian permanen. Bek tengah berusia 22 tahun tersebut, baru bergabung dengan Napoli pada musim panas lalu, setelah direkrut dari Real Madrid. Namun, ia kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Italia, yang memengaruhi peluangnya untuk bermain. Dia sama sekali belum pernah bermain di Liga Domestik, namun sudah melakoni 2 laga untuk Napoli, yang keduanya merupakan partai Coppa Italia. Tottenham Hotspur saat ini sedang mencari penyerang baru, dengan Randal Kolo Muani menjadi salah satu target utama. Pemain asal Prancis tersebut sudah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih PSG, Luis Enrique. Selain itu, Spurs juga fokus pada lini pertahanan, dengan Milan Skriniar masuk dalam radar mereka. Menurut laporan L'Equipe, Spurs berencana menawarkan skema peminjaman dengan opsi pembelian untuk Skriniar. Saat ini, bek asal Slovakia tersebut termasuk salah satu pemain dengan gaji besar di PSG. Namun hal itu tidak menghalangi Spurs. Klub London tersebut tertarik merekrutnya, karena Skriniar dapat bermain sebagai bek tengah maupun fullback kiri, posisi yang menjadi kelemahan dalam skuad Ange Postecoglou musim ini. Spurs berharap segera memperkuat sektor tersebut. Marcus Rashford saat ini dikabarkan berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Hal ini terjadi karena sang pemain disebut tidak lagi masuk dalam rencana Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Saat ini, sejumlah klub top Eropa telah menunjukkan minat pada Rashford, bahkan beberapa di antaranya telah melakukan pendekatan intensif dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer. Menurut laporan dari Sport Witness, Arsenal muncul sebagai penantang baru dalam perburuan tanda tangan Rashford. Mikel Arteta disebut tertarik mendatangkan sang pemain ke London Utara, mengingat stok winger Arsenal saat ini cukup terbatas. Kondisi ini sering menyulitkan tim ketika salah satu winger utama mereka absen. Oleh karena itu, Rashford diproyeksikan untuk memperkuat lini serang Arsenal di sisa musim ini. Manchester United akan menghadapi laga besar akhir pekan ini melawan Arsenal dalam babak ketiga FA Cup. Mengingat format turnamen ini, kekalahan akan membuat Setan Merah tersingkir dari kompetisi. Oleh karena itu, Manchester United diprediksi akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk pertandingan ini. Namun, manajer Ruben Amorim telah mengonfirmasi bahwa ia akan melakukan sejumlah rotasi dalam tim. Salah satu posisi yang dipastikan mengalami perubahan adalah penjaga gawang. Dalam konferensi pers jelang laga, Amorim menyatakan bahwa rotasi diperlukan untuk memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Ia mengonfirmasi bahwa Andre Onana akan diistirahatkan, dan Altay Bayindir akan mengisi posisi penjaga gawang. Manchester City segera mengumumkan perekrutan Abdulkadir Husanov sebagai pembelian pertama mereka di bursa transfer Januari 2025. Proses kepindahan Husanov ke juara bertahan Liga Inggris kini telah memasuki tahap akhir negosiasi. Bek tengah berusia 20 tahun ini menjadi prioritas utama Pep Guardiola untuk segera diresmikan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Kodir sudah menyetujui tawaran kontrak dari Manchester City. Saat ini, klub hanya perlu menyelesaikan detail akhir dengan pemiliknya, RC Lens. Klub peringkat ke-7 Liga Prancis itu dikabarkan mematok harga 50 juta euro untuk pemain andalannya. Jika transfer ini terwujud, Husanov akan mencetak rekor sebagai pemain Asia termahal. Nico Williams telah menjadi pemain kunci bagi Athletic Bilbao, sekaligus andalan timnas Spanyol di Euro 2024. Penampilannya yang impresif dalam turnamen tersebut menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Barcelona. Meski demikian, Nico menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Bilbao untuk saat ini. Belakangan, muncul laporan bahwa Arsenal juga tertarik merekrut Nico Williams untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, The Gunners menghadapi kendala signifikan terkait tuntutan finansial. Menurut laporan Mirror, Nico meminta gaji sebesar 300.000 pounds per pekan, angka yang tergolong salah satu yang tertinggi di Premier League. Nominal tersebut bahkan melampaui bayaran pemain-pemain Arsenal lainnya, yang bisa menjadi hambatan besar dalam upaya transfer ini.